Oke, halo teman-teman. Untuk video kali ini saya akan sedikit membahas untuk gambar-gambar yang di-reject atau ditolak di situs Microstock PNG3 ini. Untuk sampai saat ini saya sudah mengupload lebih dari 13.000 gambar dan sudah terpublish sekitar 11.698. Dan berarti di sini sisanya itu tertolak yaitu sekitar 2000-an. Hampir 2000 gambar yang ditolak di situs PNG3 ini. Dan kita akan bahas apa saja alasan kenapa gambar kita ditolak. Jadi tonton videonya sampai akhir. Oke, untuk alasan pertama biasanya karena gambarnya kurang tajam seperti ini, padahal pas kita upload awal-awal gambarnya sudah bagus, tetapi di sini dengan alasan dengan kualitas gambar yang buruk dan ini menjadi tidak tajam, tak tahu kenapa. Padahal yang awalnya ini sudah saya perbesar dan masih jelas gambarnya, tapi sudah kita upload malah gambarnya menjadi seperti ini, dan ini ditolak, dan ini juga cukup banyak yang ditolak. Gambarnya menjadi tidak tajam seperti ini. Dan alasan lain ada juga di sini, receiver regional. Kita akan ubah terjemahannya dulu. Nah, di sini malah kita disuruh untuk melihat alasan penolakan melalui URL ini. Ini tidak tahu maksudnya seperti apa, tetapi di sini tidak ada alasannya kenapa gambar kita ditolak. Malah di sini disuruh untuk mengunjungi situs ini untuk mengetahui alasannya kenapa gambar kita ditolak. Dan ini juga cukup banyak gambarnya. Nah, di sini sama seperti tadi. Kita disuruh untuk melihat, padahal dari ukurannya juga sudah tepat. Gambarnya sebenarnya juga gambar AI. Saya sudah terbiasa untuk mengupload gambar AI seperti ini, tapi untuk waktu itu memang ditolak dengan alasan seperti itu. Nah, seperti ini. Ada beberapa gambar yang biasanya karena terlalu simpel akan tertolak. Padahal menurut saya juga tidak terlalu simpel. Banyak detail-detail seperti ini, tetapi di sini dengan alasan gambarnya terlalu simpel dan harus diperbanyak ornamen-ornamennya atau detail-detailnya. Ada beberapa gambar lagi untuk awal-awal di situs PNG3 ini yang saya upload, ada beberapa kesalahan. Kita akan ke halaman akhir untuk melihat alasan-alasan awal di sini. Nah, di sini saya belum mengetahui cara mengupload gambar AI dulu. Itu saya menggunakan dua file yaitu PSD dan juga JPG, dan saya zip, tetapi di sini tertolak karena dengan alasan AI, dan sudah ada ketentuan baru kalau kita ingin mengupload gambar AI hanya cukup untuk mengupload file PNG ataupun JPG-nya saja, dan kita zip, tidak perlu menggunakan PSD jika mengupload gambar AI. Dan ini awal-awal saya mengupload, memang waktu itu masih jarang sekali tutorial di YouTube. Makanya saya membuat channel ini untuk membantu kalian yang baru pertama di PNG3 untuk mengurangi hal-hal seperti ini, kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di awal-awal saya merintis di PNG3 ini. Dan ada beberapa alasan lagi biasanya, yaitu masalah layer. Jika kalian mengupload gambar PSD yang membutuhkan layer, untuk minimal layernya kalian minimal harus 3 layer, dan jika kurang dari itu biasanya akan tertolak. Maka jika kalian ingin mengupload template gambar ataupun lainnya yang membutuhkan minimal layer, kalian harus minimal dengan menggunakan 3 layer atau lebih, itu sudah aman dan tidak ada batasan layernya. Tapi untuk minimalnya memang harus 3 layer. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk gambar-gambar yang di reject di situs Microstock PNG3 ini. Sebenarnya ada banyak lagi alasan-alasannya, tapi untuk alasannya memang kadang tidak terlalu jelas seperti ini. Padahal kita mengupload seperti biasa, tetapi gambarnya tertolak dengan alasan, oh ya seperti ini, jika gambarnya terlalu
mirip biasanya juga akan tertolak seperti ini. Gambar-gambar yang mirip dengan satu prompt tapi kita buat banyak gambar biasanya juga akan tertolak. Jadi untuk saya sarankan untuk satu prompt gunakan sekitar 1 sampai 5 itu sudah cukup. Untuk lebih banyak biasanya akan tertolak. Maka saya sarankan untuk jikalau kalian mengupload gambar AI dan menggunakan promptnya, bisa kalian gunakan 1 sampai 5 gambar saja, saya sarankan tidak lebih dari itu, karena biasanya akan tertolak dengan alasan gambar yang mirip. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Mungkin jika ada saran-saran ataupun hal-hal yang perlu saya bahas, bisa kalian tulis di kolom komentar. Jadi sekian dulu video dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.